Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Di sini terdapat 3 soal. Yang pertama, jelaskan tahapan di dalam SDLC. SDLC itu adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada tahapan pertama, yaitu perencanaan sistem. Pada tahap ini lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Berikut aktivitasnya. Yang pertama, pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembang. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan yang kelima, penentuan prioritas tinggi dan pemilihan aplikasi. Lalu tahap selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem yaitu tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Seperti yang pertama, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga, mengklasifikasi masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Dan yang kelima, mendefinisikan kebutuhan sistem. Lalu tahap selanjutnya yang ketiga, perancangan sistem. Pada tahap ini, fitur-fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Berikut aktivitasnya. Yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Yang ketiga, merancang user interface. Tahap selanjutnya yang keempat, implementasi sistem. Pada tahap ini, mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam tahap implementasi dilakukan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan database sesuai skema rancangan. Yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Yang ketiga, pengujian dan perbaikan aplikasi. Lalu tahap yang kelima, pemeliharaan sistem. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Soal yang kedua adalah buatkan tabel tentang perbedaan dari sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Pengertian pada model prototype adalah model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Lalu pengertian model waterfall merupakan pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Lalu pengertian model spiral. Model spiral adalah model yang menggabungkan kedua model dari prototype dan waterfall yang menjadi satu. Umumnya diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Lalu model RAD, Rapid Application Development. Model ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat. Lalu kelebihan dari model prototype yaitu penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, lalu mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak.
Lalu kelebihan model waterfall, tahapan proses pengembangannya tetap pasti, mudah diaplikasikan, dan prosesnya teratur. Dan juga software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Lalu kelebihan model spiral, sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan, sehingga sangat dapat diandalkan untuk mengembangkan perangkat lunak skala besar. Lalu kelebihan model RAD, lebih efektif dari pengembangan model waterfall dan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Lalu cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Selanjutnya, kekurangan dari model prototype, proses analisis dan perancangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Lalu selanjutnya, kekurangan dari model waterfall, terjadinya pembagian proyek menjadi bertahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Lalu sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Selanjutnya, kekurangan model spiral, waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak cukup panjang, demikian juga biayanya cukup besar. Lalu kekurangan model RAD, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Selanjutnya, soal yang ketiga, buatlah contoh aplikasi di sekitarmu, boleh dari tempat kamu bekerja atau contoh dari aplikasi lain di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangan apa yang dipakai dan jelaskan tiap langkah atau step yang digunakan. Kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh aplikasi bawaan pada laptop saya, yaitu Notepad. Saya biasa menggunakan aplikasi ini pada saat mengerjakan codingan web. Jadi kegunaan Notepad ini sangat banyak, misal untuk mencatat hal penting, lalu juga bisa dimasukkan codingan atau script web yang bisa dibaca menggunakan format tertentu, dan masih banyak lagi. Jadi Notepad ini sangat membantu bagi seseorang yang tidak memiliki aplikasi mengcoding, karena ini adalah aplikasi bawaan pada kebanyakan laptop. Langkah-langkah mengoperasikan Notepad adalah: pertama, ketika kita membuka Notepad akan disuguhkan dengan kertas yang kosong dengan nama defaultnya untitled karena belum dinamai atau belum di save. Yang kedua, masukkan karakter pada kertas kosong itu. Biasanya saya memasukkan codingan web. Lalu yang ketiga, ketika kita merasa sudah cukup untuk mengedit, kemudian save Notepad tersebut yang tadi sudah dibuat dengan nama yang sudah disesuaikan, dengan mengganti formatnya menjadi PHP atau HTML. Lalu kesulitan yang saya alami pada aplikasi ini yaitu, jadi Notepad ini ketika saya membuat codingan dan saya merasa sudah benar codingannya, tetapi pada saat saya menjalankan program tersebut masih ada yang error atau salah, berarti menandakan codingan tersebut masih belum sempurna. Nah, di Notepad ini tidak ada peringatan atau tanda bahwa codingan itu masih ada yang salah-salah atau masih belum sempurna. Dengan aplikasi ini saya jadi merasa sedikit agak kesulitan dalam mencari titik kesalahan pada codingan yang saya buat. Sekian jawaban yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.